Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Romauli Hutasoib. Saya jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Medan dengan NIM 4193141031. Nah, di masa pandemi ini, kita harus melakukan aktivitas kita di dalam ruangan atau tidak bepergian keluar untuk memutus rantai COVID-19. Jikalau kita pergi pun keluar, kita harus memakai masker dan membawa hand sanitizer. Nah, dalam kali ini saya akan mempresentasikan tentang kajian sejarah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ada 5 tahapan sejarah bangsa Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila pada masa prakemerdekaan. Yang kedua, Pancasila pada masa kemerdekaan. Yang ketiga, Pancasila pada masa Orde Lama. Yang keempat, Pancasila pada masa Orde Baru. Yang kelima, Pancasila dalam era reformasi. Nah, di antara 5 tahapan ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Pancasila dalam prakemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, Pancasila dalam masa prakemerdekaan ini telah ditemukan pada masa kerajaan-kerajaan bangsa Indonesia. Contohnya yang pertama itu pada masa Kerajaan Kutai, yaitu di mana menampilkan nilai Pancasila atau nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan di Indonesia, yaitu adanya sedekah dan saling tolong-menolong. Yang kedua, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yaitu di mana nilai persatuan dan kesatuan tidak terpisahkan dan nilai ketuhanannya. Yang ketiga itu pada Kerajaan Majapahit, yaitu di mana Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertanegara, yaitu karangan Prapanca, dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Yang kedua itu pada masa kemerdekaan, yaitu ada 3 tahapan proses dalam merumuskan Pancasila dalam sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama itu periode proses pengusulan Pancasila, di mana ada 3 tokoh dalam pengusulan Pancasila, yaitu Dr. Andes Muhammad Yamin, yang kedua Insinyur Soekarno, yang ketiga itu Mr. Supomo. Nah, pada masa kemerdekaan yang kedua itu yaitu periode perumusan Pancasila, yaitu yang terjadi pada sidang BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dengan disetujuinya naskah awal, yaitu pembukaan hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Nah, pada pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, tiba-tiba terjadi perubahan politik di seluruh dunia, yaitu di mana takluknya Jepang terhadap sekutu dan karena jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang kalah dan melemah, dan pada saat disitulah para tokoh nasional Indonesia mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu periode pengesahan Pancasila yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Yaitu sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaksud dalam Piagam Jakarta. Yang ketiga, pada Pancasila pada Orde Lama, yaitu pada masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Dan yang keempat itu pada Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu diarahkannya menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu golongan loyalitas tunggal pada pemerintah demi persatuan dan kesatuan hal-hal demokrasi yang dikekang.
Dan yang kelima itu pada masa era reformasi, yaitu pada masa era reformasi ini ada kecenderungan para penguasa yang tidak respect terhadap Pancasila. Adapun dua dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu, salah satu tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, adapun beberapa hal pentingnya Pancasila sebagai kajian sejarah. Yang pertama itu, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu, Pancasila sebagai pandangan bangsa Indonesia. Dan yang keempat itu, Pancasila sebagai perjanjian. Dan yang kelima itu, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada ideologi Pancasila yang bersumber dari 3 aspek. Yang pertama itu dari sumber histori, yang kedua dari sumber sosiologi, yang ketiga itu sumber politis Pancasila. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu pada sumber histori, yaitu nilai Pancasila yang sudah ada dan dalam adat istiadat dan kebudayaan serta agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu. Misalkan, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun praktik pemujaan beraneka ragam. Dan yang kedua itu sumber sosiologis, yaitu nilai Pancasila tentang ketuhanan, persatuan dan kerakyatan, keadilan sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Contohnya itu dalam sikap gotong royong. Yang kedua itu sumber politis Pancasila, yaitu nilai dasar yang terkandung dalam sila Pancasila yang bersumber dan digali dari kebudayaan, pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa lain. Nah, dalam presentasi hari ini, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila adalah 5 dasar hukum yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu, yaitu sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berlandaskan hukum dan memeluk Pancasila sebagai landasan ideologi kita sebagai generasi muda bangsa, kita harus menghormati Pancasila sebagai landasan ideologi kita dan mampu memperjuangkan hak Pancasila untuk kedepannya dan menghormati asas-asas yang terdapat dalam Pancasila. Demikianlah presentasi saya tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jika ada kata atau tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.